Wa inna sya'nugrikhum pun sengkok kasokan jaman Allah. Kakapi saya numpak tase deret udara. Nika kakapi patah selem ben Allah. Wa inna sya'nugrikhum, kalau kami berkehendak kata Allah akan kami tenggelamkan mereka. Fala sarikha lahum, ada saya bisa tolong. Saya rasa bisa nolong. Beri kasih bodoh kapal saya kukur, saya rasa bisa nolong. Saya kukur dari udara, kita selem saya rasa bisa nolong. Fala sarikha lahum, tak ada yang bisa nolong. Walahum yunqadun, tidak ada yang bisa ditolong. Napa cepan Allah kita ulun selamat berkendaraan nikah bisa di udara, di daratan, di laut, illa rahmatan minna. Illa rahmatan minna cepan Allah, melainkan karena rahmat kami kata Allah. Satu jenak karena rahmat Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, basyiril masya'in, berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang berjalan ilal masajid, ke masjid. Apa boleh dalam kegelapan malam buku sopunika. Napa jaya Rasulullah kabar gembira dari beliau, bin nuritam yaumal qiyamah, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kedua, tentang alam semesta ciptaan Allah, si raja yang selalu bergerak agar kita pun bergerak bersama mereka dalam satu titik yang sama. Kita bergerak bersama mereka dalam rangka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus bertasbih kepada Allah. Gerakan kita ketika kita bertasbih, di situ kemudian kita bertemu dengan seluruh makhluk Allah yang bergerak, yang sama-sama bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jaipun Allah senantiasa bertasbih kepada Allah. Napa sebeda langit dan bumi. Sebab kalau kita hanya bergerak, tidak bertasbih kepada Allah Ta'ala, jaipun ulama, kam min malbusin afdal min labisihi wa kam min markubin afdal min raqibihi indallah. Berapa banyak pakaian yang dipakai oleh manusia, antara pakaian dengan orang yang memakainya lebih mulia pakaiannya, karena pakaiannya bertasbih kepada Allah manustana punten. Berapa banyak kendaraan yang ditunggangi oleh manusia, antara kendaraan dengan yang menaikinya lebih mulia kendaraannya, lebih mulia mobilnya, lebih mulia cerenna, lebih mulia paraona. Tempung saya numpak karena apa? Parao kendaraan bersama cuman ika bertasbih kepada Allah, sementara kita lupa. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ta'mir Masjid As-Salihah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita dan kepada mereka semuanya dan kepada segenap yang hadir di pagi hari ini sesuatu apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk salat, dan setiap kita pulang dari masjid ini ke rumah-rumah kita, a'addallahu lahu nuzulan fil jannah.
oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang berangkat dan kembali dari masjid setiap harinya oleh Allah taala disiapkan hidangan-hidangan di dalam surga. Insyaallah kita semuanya akan mendapatkan hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala siapkan untuk kita semuanya di dalam surga. Bapak-bapak mau mendapatkan hidangan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang penuh barakah ini, di saat yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mulia pula. Berkumpul dengan orang-orang yang mulia ini, jamaah sekalian, itu sangat luar biasa. Walaupun kita berkumpul dengan mereka misalnya ngangkok beto, itu lebih bagus daripada berkumpul dengan orang-orang yang lalai kepada Allah, orang-orang yang gak jelas orientasi hidupnya. Walaupun kita berkumpul dengan mereka makan-makan yang enak misalnya, lebih baik berkumpul dengan orang soleh, dengan orang-orang yang mulia, sekalipun kita ngangkut bareng, ngangkut batu bareng. Iya apa tidak Pak? Apalagi berkumpulnya kita dengan orang-orang yang soleh ini dalam rangka syiar, dalam rangka mengagungkan syiarnya Allah, dalam rangka kita duduk bersama dalam majlis ilmu. Ini sesuatu yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tujuan kita adalah sesuatu yang mulia. Oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada kita sekalian di dunia, dan utamanya kelak di akhirat kita dibangkitkan oleh Allah dengan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dikumpulkan bersama manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di dalam kedudukan yang mulia, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat-ayat yang akan menjadi renungan di subuh hari ini adalah ayat-ayat yang sering kali kita baca. Ada yang membacanya sampai setiap hari ya, membaca surat ini. Jadi luar biasa. Ini insya Allah semuanya faham, semuanya dekat, semuanya sering membaca ayat ini, yaitu adalah surat Yasin. Surat apa? Surat Yasin. Saya akan merenungkan dari surat Yasin ini ada 3 tanda besar kekuasaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala jabarkan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita sekalian. Apa 3 kebesaran Allah taala dalam surat Yasin? Bapak bisa lihat pertama di ayat 33. Sisi kaping situng ayat 33. Sabuna Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayatun lahum, dan satu tanda kebesaran Allah bagi manusia, bagi kita semuanya. Napa nikah para Rabu rahmati Allah? Al-ardul maitah. Hingga dinto bumi semate. Bumi semate gersang tandus. Namun dengan kekuasaan Allah, Allah ingin menampakkan kekuasaannya kepada kita. Ahyainaha,
Bumi semate kelak kadinto para buban Allah Ta'ala paudi ahyainaha, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan cak bumi kelak nikah ampun paudi ban Allah Ta'ala. Wa akhrajna minha habban, Allah Ta'ala maka keluar dari bumi kak dinto kibikian, cema-cema kibikian. Mungkin dan kula untuk menyebutkan kibikian saya keluar dari bumi bayi, dan kula tak mampu. Kita nggak bisa menyebutkan satu persatu. Nikah kekuasaan Allah dari bumi saya mati kelak paudi ban Allah pas nyelpi keluar dari bumi kelak kadinto habban kibikian faminhu yakulun, pas dan kula ban panjenengan kak dinto pada ater dari kibikian kelak. Nikah kekuasaan epon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semungkin dan kula tidak memperhatikan hal kak dinto. Kita tidak mengingat hal kak dinto karena cuma bisana dan kula nikah ater. Apa yang kita makan, dari mana keluarnya makanan yang kita makan itu jarang. Saya penting dan gula sehari telur kali ada. Kenapa? Betul. Itu yang kita perhatikan. Namun dari mana? Apa yang kita makan? Coba perhatikan para bu saat dan gula ada satu butir telur misalnya. Pernah pikir dan gula dek ka telur gelek kak dintoh. Katina apa? Allah Ta'ala bungkus telur nikah. Sehingga datang dek kaba-aba saja nikah, dek katan kula saja dalam keadaan steril. Walaupun dia keluar dari tempat yang kotor, dari pantat ayam, tapi subhanallah tidak ada satu titik pun dari telur yang kita makan itu kotoran. Katina apa carana Allah Ta'ala bungkus telur kadin itu? Kita bisa melihat dalam semua hal tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milana pada situng penyair atau buaki, kaifa yu'sal ilahu wa yajhaduhu jahidu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nikah ilanggar ban manusia? Katina apa manusia nikah ingkar dak ke Allah? Bagaimana? Ongkuna tak ada ruang, tak ada jalan. Kaangkui manusia nikah ingkar dak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena satu je nikah yadullu ala annahu wahidu. Nikah satu je napa seiyolati benten kula, napa seiter benten kula, napa seiyangkui benten kula, napa seikenengi benten kula, napa seitompak benten kula, yadullu ala annahu wahidu. Nikah saja menunjukkan akan keesaan ipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milana Allah Ta'ala nikah sangat napa mon bedo orang tak partaja dak ke Allah, mon bedo orang ingkar dak ke Allah Ta'ala, bedo orang tak syukur dak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah sangat luar biasa orang kak dinto. Katina apa bisa orang kak dinto ingkar dak ke Allah. Sangat luar biasa coba nah maksudnya ki benih sangat luar biasa bagus lah benih. Bagaimana dia mengingkari Allah, bagaimana dia bermaksiat Allah kepada Allah, padahal segala sesuatu di alam semesta nikah menunjukkan akan keesaan epon Allah dan menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nikah pertama ayat tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada kita. Satrasa wa tabu wa ja'alna fiha jannat. Bumi kak disa Allah Ta'ala apa tiaki kebun-kebun min nakhilin dari korma wa a'nabin anggur bencema-cema wa buaan
wa fajjarna fiha minal uyun. Nika buktena cukan jak bumi kelak odik para bu. Dari bumi kelak nika ben Allah Ta'ala. Allah memancarkan dari bumi kelak mata airnya. Dan kula ataar dari kibikian sekaluar dari bumi. Kita minum dari mata air yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari bumi. Napa jawaban Allah Ta'ala? Liya'kulu min samarihi. Supaya manusia nikah dan kula ben panjenengan nikah disebut ben para ulama hadza madzahirul jamal. Nikah merupakan tanda-tanda keindahan pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala nikah bade saya sebut madzahirul jalal, tanda-tanda keperkasaan pun Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang maha perkasa. Badujukan saya sebut madzahirul jamal. Nah, saat mangken nikah dari ayat-ayat Kak Dinto kita sedang merenungkan, kita sedang menyelami madzahirul jamal. Keindahan pun Allah Subhanahu wa taala kang piten kula. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kang piten kula. Jadi pun Allah Taala Allah mau di bumi nikah pas keluar mata airnya, disuburkan tanahnya, kebun-kebunna. Ya pun Allah liya'kulu min samarih. Supaya manusia nikah ada dari bueunah. Nah pas keluar dari bumi Kak Dinto. Liya'kulu min samarihi. Nikah mau disebut banyak para buhi. Napa sih keluar dari bumi nikah? Seetean ben manusia nikah tentunya sangat banyak. Tapi Allah kemudian mengatakan wa ma amilathu aidihim. Benapa seekalako bentanang-tanang manusia. Dari ayat Kak Dinto nikah menunjukkan bahwa manusia nikah ateer dari kibikian dari napa sih keluar dari bumi pertama. Saya nomor 2 dari bueunah. Nikah luar biasa, nikah makanan yang sangat luar biasa. Dan esensinya dalam hal kita makan nikah agar menjadi energi bagi kita sekalian. Pas saya nomor 3 jawaban Allah wa ma amilathu aidihim, dan apa yang dikerjakan, yang dikaryakan oleh tangan-tangan mereka. Nah pas saya kalaku bentanang-tanang tenkula. Kita makan dari apa yang merupakan perbuatan tangan diri kita, merupakan karya tangan diri kita. Nikah sangat mulja baru. Kata Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Allah Daud nikah ya'kulu min amali yadihi. Dia makan dari pekerjaan tangannya. Jadi tantaretan kulo si andi profesi sebagai tukang misalnya. Tokang bangunan dan nikah ya'kulu min amali yadih. Tantare tanten kula mungkin saya andik lakoh napanya mana anu buja. Nah nikah tak masuk juga. Ya'kulu min amali yadih. Tantare tanten kula mungkin saya andik karya tangan berupa napa bisa os. Hal-hal saya mubah tentunya benih aku beri patung benih. Mungkin pada Nabi Allah Daud kasa aku baik pedang, aku baik kalampi perang, aku baik tameng, bersama macam. Nikah sangat mulja baru. Sebut benar Allah Taala. Wa ma amilathu aidihim. Nikah salah satu bidang profesi. Nikah salah satu bidang profesi saya sebut benar Allah di dalam Al-Quran. Banyak saya sebut benar Allah profesi di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Kahfi misalnya jawaban Allah Ta'ala ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Nah nikah salah satu profesi lain. Orang si ala koetase nampeng parau dijadikan sebagai alat transportasi. Ya'maluna fil bahr. Mereka ala koetase. Jawaban Allah adapun perahu-perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Ini salah satu profesi kan itu juga. Biasanya nampung kata saya kan tuh. Badai. Ya amaluna fil bahr.
Tuan kalau Nabi maca ayat kadisa para bu, oh berarti orang lambo miskin nanika andi parau, miskin nandi parau. Sebut ki benar ya mak lima sakin, fakanat lima sakin nikah andi orang-orang miskin. Oh mun mungkin andi parau nikah, tak miskin para bu. Mun lambo andi parau nikah ki miskin. Ya amaluna fil bahri. Di banyak profesi-profesi saya sebut ben Allah. Nah, pas napa aja pun Allah, apa yang Allah harapkan dari kita semuanya. Dari teeren saya keluar ben Allah dari bumi kak dinto, dari minuman yang Allah keluarkan dalam bumi kak dinto, saya teer benten kula Allah tabu afala yashkurun. Napa tak syukure ben manusia. Allah menginginkan dari kita sekalian kalaban Allah ajar bagi tanda-tanda kekuasaannya dari napa seeter benten kula nikah supaya eten kula jadi manusia saya senantiasa bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Melana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah ngajar kita katan kula saben ten kula ater ben saben ten kula lastare ater ka dinto pertama saat ater ten kula maos Bismillah. Karena nikah Allah menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bensatejana Allah siapa ring dekatan kula. Pasti kula nyawan dek Allah ka berkatan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Mana bila lestari atar dan kula memuji Allah. Sebelum natal kita mengatakan bismillah. Lastari nasar dan kula memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini kan, afala yashkurun. Allah menginginkan dari kita sekalian supaya jadi kabula saya ongko syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kata tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pertama. Di sela-sela ayat kak itu Allah tabu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu nikah berpasang-pasangan. Semuanya. Napa saya cipta ben Allah taala. Khalaqal azwaja kullaha. Pas Allah ajar bagi kenapa ciptaan Allah taala nikah cema-cema ciptaan Allah. Pertama aja pun Allah mimma tumbitul ard. Dari napa saya keluar dari bumi. Nikah jenisnya banyak tantona. Nikah saja ciptaan Allah. Saya ben Allah yang cipta aki saja na berpasang-pasangan. Pertama adalah mimma tumbitul ard. Dari napa saya keluar dari bumi. Nomor dua jawaban Allah wa min anfusihim. Dari abad beten kula. Manusia. Soalnya apa ampun jumlahnya manusia. Ini kan mau dihitung miliaran barabu. Dari napa sih keluar dari bumi ini kan miliaran. Dari jumlahnya manusia juga miliaran. Ciptaan Allah Ta'ala. Wa min anfusihim. Pasnya nomor telok. Ini kan mau ecer bagi saja. Oh, benih Al-Quran ini kan benih berak sanikan dikit barabu. Tapi ecer bagi jenis-jenis. Napa dari ciptaan Allah Ta'ala. Tapi Allah pasal tahu wa mimma la ya'lamun. Ban nikah jenis saya nomor telok. Dari napa saya tak kau ningi benten gula. Cepun ulama saya kau ningi dari ciptaan Allah. Ban napa saya tak kau ningi dari ciptaan Allah Ta'ala nikah. Mungkin lebih banyak napa saya tak kau ningi baru. Saya kau ningi pun miliaran tak mampu dan gula ngitung. Tak mampu kita menginventarisir ciptaan Allah dari keluar dari bumi dan dari manusia nikah. Ki tambah boleh wa mimma la ya'lamun. Napa sih tak kau ningi ben manusia? Malaikat, jin, wa mimma la ya'lamun. Banyak baru sih tak kau ningi tentang alam semesta nikah planet ben sama cema. Wa mimma la ya'lamun lebih banyak. Wa mimma la ya'lamun kelompok wa mimma la ya'lamun nikah lebih banyak dari napa saya kau ningi benten kula. Subhanallah. Kadin tu Allah Ta'ala napa menunjukkan akan kebesarannya. Jadi sangat simpel.
Allah menyampaikan kepada kita tentang ciptaannya. Beda boleh pernah Allah Ta'ala, dan nikah ayat juga sering kita baca, Allah Ta'ala mengungkapkan tentang ciptaannya dengan satu kata. Manabi surat Yasin nikah dengan 3 kata, dengan 3 kelompok. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nikah surat Yasin. Dalam surat Al-Falaq Allah Ta'ala nikah menunjukkan kepada kita semua akan ciptaannya nikah hanya dengan 1 kata. Tapi nikah mencakup satu jana. Satu aja ciptaan Allah Ta'ala. Napa para bu? Allah Ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Allah mengatakan bahwa semuanya kita, manusia, tumbuhan, binatang, satu jana apa selain Allah, nikah falak saja. Semuanya adalah falak. Napa artinya falak nikah? Falak nikah sesuatu yang tampak, yang sebelumnya tersembunyi. Itu falak. Telur itu falak. Dia sebelumnya masih ada di dalam ya ayam. Pas epa keluar ben Allah, nikahnya mana falak? Cenkula nikah falak. Sebelumnya cenkula berada berupa sperma di dalam perut rahim ibu kita. Pas epa keluar ben Allah, berarti kita apa? Falak. Nah apa sih tak falak? Satu jana falak para. Falak nikah artinya sesuatu yang ditampakkan yang sebelumnya tersembunyi. Pagi hari mangken nikah, seepa datang ben Allah nikah falak. Allah itu falikul isbah. Allah yang mengeluarkan waktu pagi nikah. Sebelumnya waktu pagi nikah ben Allah esempen dalam malamnya. Satu jana falak. Apa yang tidak falak? Kecuali Allah. Allah Ta'ala Rabbul Falak. Dia adalah Robnya. Dia adalah pemiliknya. Dia adalah pemeliharanya. Dia adalah yang menguasai semua falak. Yang lainnya falak semuanya. Allah adalah Rabb kita. Qul a'udzu birabbil falaq. Dengan satu kata nikah sudah mencakup satu jenah dari jenis-jenis ciptaan Allah Ta'ala. Dan semakin kita bisa menyebutkan pasangan-pasangan dari ciptaan Allah, kata itu bagaimana Allah dalam ayat kadinto, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Semakin kita bisa menginventarisir, semakin banyak pengetahuan kita. Coba para Rabu sampai jenengan mencoba untuk menginventarisir ciptaan Allah Ta'ala yang berpasang-pasangan kadinto. Manusia laki bini bokto siang malam benterus ben inventarisir nikah pasangan-pasangan kadinto. Pasang nikah luar biasa akan menambah pembendaraan ilmu kita. Nah, seterusnya nikah tanda kekuasaan Allah yang pertama yang Allah katakan dalam surat Yasin. Saya nomor 2 ayat 30 betok nah. Di ayat 37-nya. Melana ayat nikah supaya kita baca terus surat Yasin nikah. Supaya baca benten kula, supaya benten kula ketika belum Allah saya syukur. Pai mod ben Allah, dek kata eren saya ter benten kula. Dek napa saya lakoni benten kula nikah yang kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa kita makan. Ini kan supaya syukur ya Allah Ta'ala. Saya nomor 2 para bu. Wa ayatul lahumul lail. Nah saya nomor 2 Allah mengatakan dan tanda kebesaran Allah keangkuitan kula satu aja al-lail waktu malam kak itu. Naslahu minhun nahar. Kak Dima waktu datang waktu malam nikah. Waktu siang pun cabut ban Allah dari waktu malam nikah. Faidahum mudlimun, maka segenap segala sesuatu kemudian berada dalam kegelapan. Nikah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ampun yang sebut bahwa malam itu adalah falak. Dari sopu cabut ban Allah. Dari pagi cabut ban Allah Ta'ala. Panika juga saat datang waktu pagi cabut ban Allah. Pertanyaan nasihat saya nggak apa malam nikah terusan. Saya rasa bisa datang malam dekatan kula. Kenapa saya bisa datang siang dekatan kula saya ngapa satrosa malam. Oh tabat seperti ke satrosa siang saya rasa bisa datang malam dekatan kula. Ada. Nikah lalakonna Allah. Nikah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun.
Pas Allah tubuh oleh wasyamas, matahari. Ini ciptaan Allah Ta'ala luar biasa, sangat raja. Tajri li mustaqarrin laha ajalan. Tempat tu matahari ni pada porosnya. Zalika taqdirul azizil alim. Nika rupa hakikat Tuhan zat semaha mulja, semaha ngauning. Wal qamar, satrosa bulan jepun Allah. Ini kan apa-apa biasa kita lihat setiap hari baru. Malam hari karena audit najen kula antara malam atau siang kita melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian matahari yang terus berjalan dari timur ke barat, limustaqarrin laha wal qamar, bulan juga kasih kadito qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ya pun Allah la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, matahari tak bisa mengejar bulan, walal lailu sabiqun nahar, panika cukan malam tak bisa ngadai dek siang. Semuanya beraturan ciptaan Allah, berada dalam sebuah ekosistem yang sangat indah. Pas napa jawaban Allah, wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya di dalam angkasa nikah beraktivitas. Ini kata tujuan Allah Ta'ala. Acer baki dekat kulo tentang ciptaan-ciptaan besarnya di alam semesta nikah. Matahari, bulan, siang, malam. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa saja nikah beraktivitas. Semuanya bergerak. Tidak ada yang diam para. Ciptaan Allah Ta'ala ada senang-senang. Oleh karena itu kita manusia, sebagai makhluk yang diangkat sebagai khalifah di atas bumi nikah, kita nggak boleh diam. Kita harus terus bergerak. Sebagaimana alam semesta nikah satu zona bergerak, ya pun Allah. Dan kula menteti makhluk yang diam, yang statis, yang tidak mau bergerak. Napa jawaban Allah, kunu hijaratan au hadida, bakna tetia boto. Jawaban Allah, mun tak ndak bergerak. Au hadida atau tetia besi bakna. Satu zona bergerak nih kabar. Matahari bergerak, bulan bergerak, angin bergerak, semuanya bergerak. Tapi bergeraknya kita harus jawaban Allah kata matahari nikah wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Kita bergerak di atas jalannya, di atas garisnya. Karena kalau kita nggak bergerak di atas jalan yang apun Allah Ta'ala gariskan ke angkutan kula, kita akan binasa. Kita akan binasa Pak Arab. Kalau kita melenceng dari garis yang telah Allah gariskan, yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lah nikah tujuan wa kullun fi falakin yasbahun. Kata yasbahun dalam bahasa Arab nikah berasal kata sabaha yasbahu, seartinya renang, yang artinya berenang. Yasbahun nikah sabaha yasbahu, berenang. Karena apa? Renang nikah merupakan salah satu jenis olahraga yang menggerakkan semua tubuh. Makanya oleh Allah digambarkan yasbahun, semua di planet itu berenang semuanya, berenang di angkasa seluruhnya. Nah kita juga demikian. Kita juga demikian, harus berenang kita nikah. Artinya beraktivitas. Rasulullah SAW dalam surat Al-Muzammil itu bukiban Allah, wa inna laka fin nahari sabhan tawila. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad di siang hari, jawaban Allah. Nikah kehidupan Rasul di siang hari. Katina apa jawaban Allah? Sabhan tawila. Beliau punya aktivitas yang sangat panjang. Allah juga mengutarakan dengan kata sabahah, berenang. Dan Allah tidak mengatakan, Allah dengan jelas mengatakan sabhan tawila, renang yang panjang. Ini menunjukkan akan aktivitas Nabi yang sangat luar biasa di siang hari, Pak. Daya renangnya sangat jauh. Orang mau berenang nikah Pak, apalagi renangnya sangat jauh. Nikah berarti kan menunjukkan dia punya fisik yang bagus, punya nafas yang panjang. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah kita pun umatnya diminta demikian oleh Rasulullah SAW. Supaya kita kuat, punya nafas yang panjang,
sehat. Supaya apa? Supaya kita bisa beraktivitas. Agar kita bisa beraktivitas. Matahari ini kayak pun Imam Syafi'i, cek saya nggak abada timur terus, orang pusen nang ada matahari. Pusen apa punten? Pusen apa punten? Cek saya nggak abada timur terus matahari tak jalan. Pusen apa pun? Pusen baru. Ini kayak pun Imam Syafi'i. Cek saya nggak tak jalan matahari ini kah? Ini kau orang pusen. Nah begitu juga kita. Kehadiran kita di dunia nih kan, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beraktivitas. Nah apa jawaban Allah? Fa idza faraghta fansab. Mun bakna mari ala kositung lalakon, letihkan dirimu dengan pekerjaan yang lain. Nikah permintaan Allah taala dekatan kuda. Artinya bahwa orang mukmin nikah odikna itunya tak ada istirahat para bu. Ya ada istirahat tak ada pensiun. Istirahat sesaungkuna, pensiun sesaungkuna bila ampun mati. Mun pian apa ngerasa engkok rem atau ada istirahat tuh, oh mati ya berarti. Mati ya nih kapon, minta mati nih kapon. Mun pian ngocak terus istirahat tuh, oh berarti mati ya nih kapon. Tengkum pian nih. Allah engkok ada istirahat tuh, mati ya nih kah? Biarkan Allah Taala yang mengistirahatkan kita. Mun ki odi terus alako dan kula nikah. Tak bisa alako ben beten dan kula sudah lumpuh misalnya kita, lisan kita yang kita gerakkan. Bertasbih kepada Allah. Coba perhatikan para Rabu, kata yasbahun nikah juga ada kesamaan. Sabaha yasbahu, sabbaha yusabbihu. Semua di alam semesta nikah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua beraktivitas, mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, nikah tanda kekuasaan Allah yang kedua, tujuan Allah menyampaikan nikah dekatan kula, ayo kita bekerja, ayo kita beraktivitas. Di mana dan bagaimana kita beraktivitas? Sebagaimana matahari wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Berjalan di atas porosnya, di atas jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ayat nikah memberikan motivasi yang luar biasa kalau kita baca. Makanya nikah supaya ibu baca bentar kula surat Yasin nikah. Beni perak sakecer titikiran biasa, tapi nikah memiliki motivasi yang sangat besar Al-Quran nikah. Saat terus sabar Rabu Allah tebu. Nah, nikah tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala wa ayatun lahum. Nikah di ayat 40 di ayat 41-nya. Allah kembali mengatakan wa ayatun lahum, dan tanda kebesaran Allah bagi manusia. Napa firman Allah? Anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Ben Allah diangkat manusia nikah, yang kok manusia nikah pada perahu, di atas perahu. Dia berkendaraan. Nikah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Pak. Perahu nikah tak bisa tak nyelam ya. Padahal cerum ni gini mana sahabat tasek nyelam, tak selam. Tapi parau, napa boleh parau mangkin, kapal mangkin nikah. Allah sudah mengisyaratkan fil bahri kal a'lam walahul jawari, jawaban Allah. Miliknya Allah al jawari, parau seraja, kapal seraja kal a'lam, dan dia gunung, jawaban Allah kapal. Allah sudah mengatakan nikah. Bernikah tanda kebesaran Allah. Manusia dimuliakan oleh Allah, diangkut di atas kendaraan yang berupa kapal tasik, parau bersama macam. Ini kan satu kemuliaan. Allah tabu walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak manusia itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ben sengkok yang kok manusia dengan transportasi darat dan dengan transportasi laut. Ini kan satu yang tanda kekuasaan Allah. Sampai juga yang kok parau, sampai juga yang kok kapal, tapi pengkot para bu, pengkot saya sampai munten, kalau pengkot apa huntan saat naik kapal, huntan, pamulja ben Allah Subhanahu wa taala, tempat lain, ini tempat lain. Nah, ini tanda kebesaran Allah yang harus kita ingat. Alhamdulillah kendaraan nikah luar biasa. Allah Taala sudah mengisyaratkan kendaraan cuma kendaraan nikah deki. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Nikah merupakan kendaraan darat. Napa saya cipta ben Allah Taala dari jaran, dari
napa saya tompak ben manusia dari binatang, dari macam-macam seti kendaraan. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dalam surat An-Nahl Allah sudah mengisyaratkan ni kan dekik bara ibu diare. Pokal banyak cema-cema kendaraan-kendaraan ni kan. Ni kan kekuasaan pun Allah Subhanahu wa taala. Pas napa aja pun Allah taala baru. Coba kita perhatikan, kita renungkan. Kita berkendaraan nikah selamat. Pak Tengkulu Pak Tompaan nikah selamat bisa sampai ke tujuan tak taselem. Ni kenapa? Karena kendaraanna. Napa kelihayan kita dalam mengemudi kendaraan kelak punten sama sekali punten Pak. Allah tahu dalam ayat saterusna nikah ayat 40 telok nah pun Allah 40 telok 44 wa inna sya'nu rikhum mun sengkok kasokan jawaban Allah kakak bisa numpak tase darat udara nikah kakak pi patah selem ben Allah wa inna sya'nu rikhum kalau kami berkehendak kata Allah akan kami tenggelamkan mereka fala sarikha lahum ada saya bisa tolong saya rasa bisa nolong beri kasih bodoh kapal saya kukur saya rasa bisa nolong saya lah kukur dari udara kita selem tasik saya rasa bisa nolong fala sarikha lahum tak ada saya bisa nolong walahum yunqadun tidak ada yang bisa ditolong ada tak bisa tolong. Nah napa cepan Allah kita kula selamat berkendaraan nikah bisa di udara, di daratan, di laut illa rahmatan minna. Illa rahmatan minna jawaban Allah melainkan karena rahmat kami kata Allah. Satu saja karena rahmat Allah taala. Nikah yang harus kita ingat. Allah mengingatkan kepada kita akan transportasi yang selalu kita gunakan sehari-hari nikah. Apalagi kita seharian aktivitas kita nikah ya berkendaraan. Manusia cuman mangkin nikah. Ada saya aculun ke masjid ada. Harus saya semak-semak ni kaculun ke masjid untuk mengurangi polusi, mengurangi KKP pun nak kendaraan. Berkak sambil toju. Tenggulah berkak sambil toju. Cak saya ngak berkak biasa tak sambil toju sehat para. Milana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dalam hadis estona mengharapkan kita jalan. Aculun ke masjid ni kan. Bahkan mangkat tu suruh lebih jauh, mulainya saya nyari saya lebih semak lebet ni kan. Nah ni kan tujuan apa ni kan luar biasa. Mun 5 bukto sengkulu ke masjid aculun. Setiap langkah dihitung langkahnya dan bekas dari langkahnya. Insya Allah saya numpak sepeda motor juga rodana apoter ni kan hitung juga. Nah cuma itu pun saya aculun ni kan itu. Menana Rasulullah tahu basyiril masyain jawab Rasulullah berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan. Nikah Rasulullah luar biasa para. Nikah ada banyak faktor ya faktor kesehatan fisik kita. Lu kita mun aculun 5 bukto sehat kita baru. Dari compo intara ke masjid sehat. Faktor ekonomisnya tak pati banyak pengeluaran. Dan kalau kan cok sepeda motor, semak sepeda motor, inter ke masjid. Ini kan banyak pengeluaran akhir. Banyak pengeluaran, benih perak apa lo pak? Ini banyak pengeluaran. Ada faktor ekonomisnya, ada faktor napanya mana kebersihan udara nikah. Faktor untuk menjaga lingkungan. Rasulullah luar biasa ampun. Cuma kita tidak mempraktekkannya. Kata Rasulullah basyiril masyain berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang berjalan ilal masajid ke masjid. Dalam napa boleh dalam kegelapan malam bukto sopunika. Napa jaya Rasulullah kabar gembira dari beliau bin nuritam yaumal qiyamah mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Nah, jadi Allah taala mengingatkan kepada kita akan kendaraan saya tompak benten kula nikah supaya enten kula sadar bahwa ini bukan kelihayan kita. Bukan karena kehebatan kendaraan kita, bukan. Tapi karena rahmat Allah dan kula selamat. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Dan ini kabar Abu 3 tanda kebesaran Allah yang bisa kita renungkan, yang semuanya punya target, semuanya punya tujuan. Jadi saya pertama tentang apa saya benten kula supaya enten kula syukur.
Saya kedua, tentang alam semesta ciptaan Allah, saya raja yang selalu bergerak agar kita pun bergerak bersama mereka dalam satu titik yang sama. Kita bergerak bersama mereka dalam rangka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus bertasbih kepada Allah. Gerakan kita ketika kita bertasbih, di situ kemudian kita bertemu dengan seluruh makhluk Allah yang bergerak, yang sama-sama bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tiapun Allah senantiasa bertasbih ke Allah, napa sebada langit dan bumi. Sebab kalau kita hanya bergerak, tidak bertasbih kepada Allah taala, tiapun ulama, kam mim malbusin afdal min labisihi wa kam min markubin afdal min raqibihi indallah. Berapa banyak pakaian yang dipakai oleh manusia, antara pakaian dengan orang yang memakainya lebih mulia pakaiannya, karena pakaiannya bertasbih ke Allah, manusana punten. Berapa banyak kendaraan yang ditunggangi oleh manusia, antara kendaraan dengan yang menaikinya lebih mulja kendaraanna, lebih mulja mobillah, lebih mulja cerenna, lebih mulja paraona. Tempeng saya numpak karena apa? Parao kendaraan bersama cemanika bertasbih ke Allah, sementara kita lupa ke Allah. Nah, kita nikah pacuan Allah yang nomor 2 nikahi dari tanda kebesarannya supaya kita bertasbih, beraktivitas bersama mereka dan bertasbih ke Allah. Saya terakhir nikah supaya jen kula sadar oning dan nikah saya selalu iya rebenten kula kau ngalap rahmat Allah. Panjenengan masuk ke masjid, napa saya baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, buka aki ka angkui abba satu je labeng-labeng rahmat tu panjenengan. Karena nikah saya iya rebenten kula tanpa rahmat Allah dan kula tak bisa selamat baik itunya panika cukan di akhirat. Moga-moga satu je saya hadir, satu aja saya hadir takmir rajukan, saya ngurusi masjid nikah, menyiapkan segala sesuatunya, teman-teman dari sajadah fajar yang memimpinnya dan semua yang mengurusinya. Muka-muka tenkula satu jenika ngolia rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya kena tenkula selamat dunia akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sudah siang dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada majelismu, ada manfaat bagi kita. Tapi saya tertarik sebenarnya tadi kalau berjalan Ustaz, saya terima Ustaz Subhanallah ma'akum Allahumma firlahu menulis dunia kibur harus beri kibur kami, tapi kibur harus jadi alfa, jadi kendui dakwah bahwa orang Islam tidak miskin. Kalau saya ke Malaysia Pak, di Malaysia saya 4 hari di Malaysia ikut tahajud bersama di situ. Ada satu masjid ada BMG, ada BSU, dakwah dari tidak dientengkan orang lain, tapi tidak yang masjid yang dekat ya jalan bawa mobil ya. Saya mau dari sebelum kalau